Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana puasanya? Semoga puasa kita berjalan lancar dan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga agar kita diberikan kesabaran di bulan suci, di bulan Ramadan tahun 2025 ini. Ngomong-ngomong soal kesabaran, kita para Volley Mania memang harus sangat bersabar karena ini ada kabar yang sangat buruk mengenai keikutsertaan tim volley baik putra maupun putri Indonesia untuk bertanding atau untuk unjuk kemampuan di FIC Champions League tahun 2025 ini. Ternyata PBVSI tidak mengirimkan satupun wakil Indonesia, baik tim voli putra maupun tim voli putri, untuk bertanding atau untuk berlaga di FIC Champions League tahun 2025 ini. Penyebabnya tentu saja karena jadwal FIC Champions League itu bentrok dengan Final Four Proliga tahun 2025, yang mana kita ketahui bahwa babak 4 besar atau Final Four Proliga tahun 2025 akan digelar atau akan diselenggarakan oleh PBVSI pada bulan April atau setelah Lebaran tahun 2025 nanti. Kita ketahui juga bahwa FIC Champions League itu untuk sektor putra akan diselenggarakan di Jepang pada tanggal 11 sampai 18 Mei tahun 2025. Sementara itu untuk sektor putri sendiri akan diselenggarakan atau akan digelar di Filipina, tepatnya pada tanggal 20 sampai 27 April tahun 2025 mendatang. Kondisi itu tentu saja sangat disayangkan, apalagi kalau kita melihat dari posisi atau peringkat timnas Indonesia, baik putra maupun putri, di FIC sendiri. Untuk timnas putra sendiri saat ini berada di posisi atau berada di urutan ke-54, sedangkan untuk tim putri, timnas putri sendiri itu berada di urutan atau berada di posisi ke-51 di FIC. Dengan kondisi atau dengan situasi atau dengan peringkat seperti itu, seharusnya Indonesia atau klub Indonesia, baik putra maupun putri, itu bisa langsung untuk masuk ke drawing 12 klub yang bertanding di FIC Champions League tahun 2025 ini. Kalau kita bicara tentang rasa penyesalan, tentu saja ada penyesalan yang sangat besar dan juga bahkan ada kemarahan yang sangat luar biasa dari para Volley Mania. Apalagi kalau kita merujuk dari tahun 2023 dan di tahun 2024 yang lalu, karena pada tahun 2023 ada wakil Indonesia di sektor putra, yaitu Jakarta Bayangkara Presisi yang mendapatkan hasil sangat luar biasa karena saat itu Jakarta Bayangkara Presisi berhasil menduduki atau finish di posisi kedua setelah di partai final. Mereka dikalahkan oleh tim voli asal Jepang yaitu Santori Sunbird. Sementara itu di tahun 2024 lalu lagi-lagi Jakarta Bayangkara Presisi menjadi wakil dari Indonesia untuk bertanding di FIC. Saat itu prestasi atau hasil yang didapatkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi juga tidak malu-maluin. Mereka mendapatkan hasil yang cukup impresif, yang sangat membanggakan karena saat itu Jakarta Bayangkara Presisi yang diperkuat oleh Nizar Zulfikar, kemudian Reddy Tamamilang, kemudian Ervin Ngapet, dan juga Jen Patri, finish di posisi ketiga setelah mereka menang melawan Pavlodar di perebutan tempat ketiga dan juga di perebutan tempat keempat. Dengan absennya wakil dari Indonesia, akhirnya FIC itu memutuskan bahwa peserta tetap akan berjumlah 12 untuk sektor putra dan juga 12 juga untuk tim di sektor putri. Untuk sektor putra sendiri ada beberapa tim yang memang sangat kuat di level Asia seperti Santori Sunbird dan juga ada Osaka Bluetheon. Selain itu juga Nakhon Ratchasima yang di Liga Thailand pada tahun 2025 ini diperkuat oleh Doni Haryono juga menjadi salah satu peserta di FIC Champions League tahun 2025. Selain itu kita juga kalah dengan beberapa tim atau beberapa klub dari negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina yang mengirimkan wakilnya yaitu Signal HD Speaker. Selain itu juga Indonesia kalah dari Vietnam yang ternyata mengirimkan satu wakilnya yaitu Sport Training Center untuk bertanding di FIC Champions League tahun 2025 untuk sektor putra. Begitu juga dengan sektor putri karena kita juga kalah dari beberapa tim atau beberapa klub dari Asia Tenggara lainnya seperti Nakhon Ratchasima yang menjadi wakil dari Thailand untuk bertanding di sektor putri di FIC Champions League tahun 2025 ini. Selain itu juga Vietnam ternyata mengirimkan wakilnya untuk berlaga di FIC Champions League yaitu VTV Binden Long An untuk berlaga atau bertanding di FIC Champions League tahun 2025 sektor putri yang akan diselenggarakan di Filipina pada tanggal 20 sampai 27 April tahun 2025 mendatang. Bahkan Filipina yang menjadi tuan rumah ini juga mengirimkan beberapa wakilnya, salah satunya adalah Petrogas yang tentu saja diharapkan akan mendapatkan hasil terbaik
di turnamen di FIC Champions League tahun 2025 nanti. Sebenarnya Indonesia bukan satu-satunya negara yang akhirnya memutuskan untuk menarik dari FIC Champions League, karena ternyata Jepang juga di sektor putrinya ada satu wakil yang memang memutuskan untuk tidak berlaga atau tidak bertanding di FIC Champions League tahun 2025, yaitu NEC Red Rockers. Jadi NEC Red Rockers sendiri itu sudah memberikan pernyataan resmi, sudah memberikan pengumuman resmi mengenai ketidakikutsertaan mereka di FIC Champions League tahun 2025 untuk sektor putri. Alasannya sama dengan PBVSI, yaitu jadwal dari SV League untuk di sektor putri itu bentrok dengan FIC Champions League tahun 2025. Di dalam pernyataan resminya, manajemen dari NEC Red Rockers sendiri itu sudah menyebut bahwa babak perempat final dan juga semifinal di Liga Jepang tahun 2025 ini akan diselenggarakan atau akan digelar pada pekan ketiga atau pada minggu ketiga di bulan April tahun 2025 ini. Meskipun demikian, ada perbedaan yang sangat besar, ada perbedaan yang sangat mendasar dari keputusan dari NEC Red Rockers dengan PBVSI, karena NEC Red Rockers itu memberikan pengumuman resmi, mereka memberikan pernyataan resmi mengenai keputusan untuk tidak ikut serta atau tidak menjadi partisipan di FIC Champions League tahun 2025 untuk sektor putri. Sementara sampai saat ini kita ketahui bahwa PBVSI tidak memberikan pengumuman resmi baik di situs resminya maupun di media sosialnya mengenai alasan mereka untuk tidak mengirimkan wakil baik sektor putra maupun sektor putri untuk berlaga atau bertanding di FIC Champions League tahun 2025. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ada banyak respon, ada banyak reaksi dari para volley-mania, ada yang sangat kecewa tapi mayoritas merasa sangat kecewa, bahkan ada juga yang merasa marah karena tidak ada wakil Indonesia yang berlaga di FIC Champions League tahun 2025 ini, baik di sektor putra maupun di sektor putri. Kalau saya baca dari berbagai komentar di media sosial, khususnya di Twitter dan juga di Instagram, ada banyak volley-mania yang merasa sangat marah terhadap kinerja dari PBVSI karena kok kenapa sampai tidak ada wakil Indonesia yang berlaga atau bertanding di FIC Champions League tahun 2025. Selain itu juga ada banyak volley-mania yang mendesak agar PBVSI itu segera melakukan evaluasi terhadap kinerjanya untuk bisa meningkatkan voli Indonesia di masa mendatang. Selain itu juga ada banyak volley-mania yang merasa sudah pasrah dan mereka sudah tidak berharap lagi dengan PBVSI karena ternyata menurut mereka kesalahan atau kinerja yang dilakukan oleh PBVSI itu dianggap tidak maksimal, dan kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh PBVSI itu dianggap oleh para volley-mania selalu berulang dari tahun ke tahun dan seolah tidak ada pembelajaran atau tidak ada hal yang diperbaiki oleh PBVSI. Selain itu juga sekali lagi PBVSI dianggap atau dicap tidak berubah oleh para volley-mania, dan hal ini terbukti dari tidak adanya wakil Indonesia yang berlaga atau bertanding di FIC Champions League tahun 2025 ini. Tidak hanya itu, ada juga para volley-mania yang menyinggung atau menyindir mengenai janji PBVSI yang sempat mengucapkan janji atau sempat menyatakan bahwa mereka itu akan membuat jadwal yang tidak bentrok antara turnamen voli ataupun kejuaraan voli lokal seperti Proliga dengan berbagai turnamen voli ataupun kejuaraan voli di level internasional. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai tidak adanya wakil Indonesia yang berlaga atau bertanding di FIC Champions League tahun 2025? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar kejadian ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia agar mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.